Selamat siang semuanya. Nama saya Denis. Saya ingin membahas salah satu metode pengembangan sistem yang bernama Feature Driven Development. Mari kita mulai. Nah, dimulai dari latar belakang dulu bahwa sebelumnya sebuah perusahaan bernama Overseas Bank Singapore itu memiliki proyek yang sangat besar dan sangat kompleks, dan pengerjaannya benar-benar sangat membutuhkan waktu dan juga pengerjaan yang sangat besar. Dan di situ dikatakan bahwa proyek itu mengalami kegagalan karena orang-orangnya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Jadi dinyatakan ditutup dan dinyatakan gagal. Lalu kemudian ada dua orang yang bernama Jeff DeLuca dan Peter Cote. Mereka berdua datang dan berusaha untuk menyelesaikan sistem yang tidak pernah diselesaikan itu. Berikutnya, dengan metode yang ia tawarkan, dengan waktu pengerjaan 15 bulan dan juga lebih dari 50 developer, dan juga lebih dari 2000 fitur yang ditawarkan, pada akhirnya fitur-fitur tersebut berhasil diselesaikan oleh Peter Cote. Dan mereka berdua membuktikan bahwa metode yang dia pakai itu sangat mendukung dan sangat berhasil untuk tipe yang seperti ini. Maka dari itu, karena fokus pada fitur-fitur, metode ini dinamakan sebagai Feature Driven Development. Lalu sebenarnya apa sih Feature Driven Development itu? Di situ dikatakan bahwa proses yang didesain dan dilaksanakan untuk menyajikan hasil kerja secara berulang-ulang dalam waktu tertentu dan dapat diukur. Terasa familiar bukan? Karena itu merupakan salah satu dari berbagai metode yang diturunkan dari Agile yang seperti dijelaskan oleh presentasi sebelumnya. Namun bedanya antara Agile dan FTD ini adalah FTD sangat berfokus pada fitur-fitur yang ingin kita buat. Lalu apa sih keuntungan FTD itu? Menurut Stephen R. Palmer dalam bukunya A Practical Guide for FTD, itu menunjukkan bahwa klien sangat menyukai FTD karena ia dapat langsung melihat hasil yang sangat ingin dia lihat. Dan juga manajer menilai FTD karena progresnya itu sangat kelihatan, lengkap, akurat, bisa mendapat pengembangan berikutnya. Dan berikutnya juga developer sangat menyukai FTD karena bekerja dalam tim dan punya target-target kecil sehingga mendapatkan kata selesai itu dengan sangat banyak, sedikit-sedikit selesai, dikit-dikit selesai. Dan tadi ngomongin fitur, selalu berbahas tentang fitur. Sebenarnya fitur dalam konteks FTD ini apa? Dalam buku Peter Cote, dia mendefinisikan bahwa is a client value function that can be implemented in 2 weeks or less. Dan itu maksudnya adalah fungsi yang berorientasi pada klien yang harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu atau kurang. Contohnya tuh kayak apa sih fitur-fitur itu? Ya seperti yang kita tahu dalam konteks sehari-hari, seperti melihat daftar harga, mengkalkulasi penjualan, menentukan harga diskon. Itu sangat mudah dikenali oleh klien-klien. Saya inginnya bisa mengkalkulasi penjualan, saya inginnya bisa mendapatkan keuntungan. Dan itu adalah salah satu keuntungan dari FTD. Yaitu fitur. Konsep fitur itu memudahkan klien untuk menggambarkan keinginannya. Dan yang kedua, fitur itu adalah fungsi-fungsi kecil sehingga developer tidak perlu berpikir secara besar, tapi dari kecil-kecil itu dapat dibangun menjadi sebuah sistem yang besar. Dan juga fitur-fitur tersebut dapat diorganisasikan sehingga dapat dipecah-pecah menjadi fungsi yang lain dan dapat lebih sederhana lagi, sehingga memungkinkan bahwa kompleksitas dari sistem yang besar itu dapat dibangun dengan mudah. Lalu kita sekarang masuk ke FTD itu sebenarnya isinya bagaimana? Di situ dikatakan bahwa terdapat 6 buah peranan yang sebagai inti dari FTD. Yang pertama, project manager. Project manager itu jelas yang memimpin dan memanage project tersebut, dan ia harus dapat bisa mengetahui, mentranslasikan, mengetahui keinginan klien dan membentuk tim secara nyata. Lalu kedua adalah chief architect. Chief architect itu berperan sebagai penanggung jawab dari desain sistem secara keseluruhan. Lalu development manager itu adalah pemimpin dalam pengembangan yang sehari-hari. Jadi setiap pengembangan sehari-harinya dipimpin oleh satu orang yang dinamakan oleh development manager.
Lalu berikutnya ada Chief Programmer. Sebenarnya itu programmer juga, namun programmer yang berpengalaman dan dia memimpin grup dari developer-developer kecil yang dinamakan oleh class owner. Class owner itu dimaksudkan adalah developer yang dia bisa mengkodekan, dia bisa melakukan pendesainan sistem secara teknis. Dan berikut adalah domain expert. Domain expert itu adalah klien, tapi dinamakan dalam FDD itu disebut sebagai domain expert. Proses FDD terdapat 5 buah proses, dan yang pertama adalah develop overall model. Di sini dijelaskan bahwa domain expert itu akan menjelaskan dia akan membuat apa, area domain yang ingin dia buat itu seperti apa. Lalu dibentuklah tim-tim kecil. Dalam modeling tim, dalam sebuah pengerjaan development overall model ini akan dibentuk tim-tim kecil yang akan membahas bagaimana model yang akan dibuat. Tim-tim kecil tersebut akan berkonsultasi masing-masing satu sama lain, akhirnya menggabungkan ide-ide dia menjadi model yang akan diselesaikan. Lalu yang berikutnya adalah build feature list. Build feature list itu adalah mengidentifikasi kira-kira fitur apa yang akan dibuat. Gitu. Jadi dari domain expert tadi sudah bilang saya ingin buat begini. Akhirnya itu didekomposisi permasalahannya menjadi fitur-fitur yang akan nanti dibuat. Itu namanya build feature list. Lalu yang ketiga adalah plan by feature. Setelah menentukan fitur-fiturnya, mengidentifikasikan fitur-fiturnya, saatnya merencanakan kapan fitur ini akan dibuat, sehingga penetapan tanggal, penetapan waktu, kapan ini harus diselesaikan, harus dibuat di sini. Selanjutnya, setelah waktu diselesaikan dalam plan by feature ini, class owner dan juga chief architect dan juga chief programmer itu mulai dibagi tugas. Chief programmer kamu ditugaskan untuk mengerjakan aktivitas bisnis yang ini. Lalu si programmer menyuruh lagi kepada anak buahnya, yaitu class owner, pemilik kelas, yang akan mengkodekan kelas-kelas tersebut. Jadi itu penetapan tugas-tugas, yaitu plan by feature. Berikutnya adalah design and feature. Design and feature ini sebenarnya adalah penginspeksian kembali dari plan-plan tadi, lalu dirancang kemudian sebagai program, kira-kira kelasnya seperti apa, kira-kira metode yang di dalam kelas itu seperti apa, atributnya bagaimana, itu dijelaskan pada design and feature. Lalu terakhir adalah build by feature, yaitu saatnya implementasi kelas tersebut. Kelas yang sudah dirancang dalam proses sebelumnya itu diimplementasi ke dalam kelas dan metode, lalu kodenya diinspeksi, lalu pengujiannya, unit-unitnya diuji. Setelah lulus uji, baru saatnya kode itu dibangun menjadi sistem. Dan proses itu berulang kembali ke sini, ke design by feature. Itu langsung diinspeksi ulang, bagaimana kira-kira, apakah ada perubahan, apakah ada kekurangan, langsung diinspeksi ulang, ini harus dibuat, perubahan, diperbaiki lagi, lalu kemudian diimplementasikan lagi, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan sifat repetitif yang seperti dari metode Agile. Maka kesimpulannya adalah sebaiknya FDD itu digunakan jika lebih dari 10 developer, atau pokoknya developer harus banyak. Karena kalau misalkan developer sedikit itu akan kesulitan, dan juga developer memiliki kemampuan yang melebihi rata-rata. Kalau misalkan kita tidak memiliki jumlah developer sebanyak itu, misalkan kurang dari 10 developer, dan timnya sedang belajar menguasai metode itu, dan juga sistem yang masih belum sangat mencukupi, sebaiknya jangan gunakan metode ini. Karena metode ini sangat dikhususkan bagi orang-orang yang sudah mengetahui dan jelas apa yang akan dia kerjakan, bagaimana metode ini dikerjakan. Sekian dari presentasi saya, yaitu Feature Driven Development. Terima kasih. Exit.